Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita meneruskan materi sebelumnya adalah indera penglihatan atau mata sebagai salah satu syarat untuk mempelajari dalam cahaya ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian mata dan juga fungsinya, berbagai gangguan dan menerapkan rumus optik untuk menyelesaikan soal kuat lensa pada cacat mata. Dan juga mengetahui dan melakukan upaya menjaga kesehatan mata secara mandiri. Nah, mata adalah organ sensorik utama manusia yang bertindak sebagai fotoreseptor, yaitu organ yang peka terhadap rangsangan energi cahaya dari lingkungan luar. Melalui mata, stimulus cahaya dirubah menjadi impuls saraf listrik yang kemudian diteruskan ke otak untuk diterjemahkan menjadi visualisasi bentuk, warna, jarak, dan gerakan objek. Nah, fungsinya adalah sebagai persepsi bentuk dan ukuran, dapat membedakan warna, estimasi gerakan ruang, ya, dan mengatur ritme sirkadian. Maksudnya ini intensitas yang ditangkap mata membantu tubuh mengatur siklus tidur dan juga bangun. Bagian-bagiannya ini ada bagian luar dan juga bagian dalam. Kalau bagian luar ini berfungsi untuk melindungi bola mata dan dari trauma fisik dan juga partikel asing. Ada alis mata, alis nih ya, nah, alis kelopak. Nah, yang saya kelihatan, nah ini namanya kelopak. Terus ada bulu mata. Nah, ini bulu mata. Eh, bulu mata apa ini? Ini alis. Dari ini alis, dan ini bulu mata. Ada kelenjar larkinan atau air mata. Nah, ini nih yang, nah ini kelenjar air mata. Nah, tujuannya ini menghasilkan cairan untuk melumasi, membersihkan dan membunuh bakteri di mata. Nah, ini nih kelenjar bulu mata ini. Yang kayak kantung ya di bawah mata. Nah, nah, terus ada bagian struktur dalamnya, ada kornea, itu adalah lapisan terluar yang membiaskan cahaya pertama kali. Iris dan pupil adalah itu bagian berwarna mengatur diameter pupil, celah masuknya cahaya. Pupil itu adalah sebagai celah masuknya cahaya. Terus ada lensa mata untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di atas permukaan retina. Retina itu adalah lapisan maka cahaya yang mengubah bayangan menjadi impuls saraf. Nah, ada beberapa penyakit. Ada miopi atau rabun jauh. Rabun jauh itu adalah ketidakmampuan melihat benda pada jarak jauh dengan jelas. Bola mata terlalu lonjong atau lensa terlalu cembung membuat bayangan jatuh di depan retina. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah menggunakan kacamata bis 4 lensa cekung atau negatif. Rumus kuat lensanya P sama dengan 1 min PR. P itu adalah percuma atau titik jauh dalam meter. Contohnya, Anda tidak bisa melihat tulisan di papan tulis dengan jelas melebihi jarak 2 meter. Hitung kekuatan lensa kacamata Andi. Biasanya diketahui pucrum remotrumnya adalah 2 meter. Maka P sama dengan min 1 per PR sama dengan setengah. Yang min 1 per 2 sama dengan 0, min 0,5 dioptri. Ya. Kekuatan lensanya adalah 0,5 dioptri. Dengan menggunakan lensa apa? Lensa ceku. Nah, hipermetropi atau rabun dekat itu adalah ketidakmampuan melihat objek pada jarak dekat atau membaca dengan jelas. Penyebabnya adalah bola mata terlalu pendek atau lensa terlalu pipih, membuat bayangan jatuh di belakang retina. Itu sehingga kalau yang menggunakan rabun dekat itu harus menggunakan kacamata lensa cembung atau positif. Rumusnya adalah P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP atau punchen proximum. Titik dekat dalam sentimeter. Jarak baca normalnya itu dianggap 25 cm. Nah,
Risa baru bisa membaca koran dengan jelas pada jarak minimal 50 cm. Berapakah kekuatan lensa pada kacamata Risa? Diketahuinya punch maksimum atau PP-nya atau jarak titik dekat untuk membacanya adalah 50 cm. Jawab maka P sama dengan 4 dikurangi 100 per 50. P sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 diop plus 2 dioptri. Ya. Nah, dan presbiopi dan astigmatisme. Rabun tua itu adalah berkurangnya kemampuan akomodasi mata karena faktor usia. Penyebabnya, lensa mata mengeras dan otot ciliaris melemah akibat penuaan air alami tubuh. Nah, nah, untuk membantu penglihatan pada rabun tua ini harus menggunakan kacamata ganda, ya, lensa rangkap atau bifokal, minus tuh di atas, minus di atas untuk di jauh, plus di bawah untuk membaca, ya. Jadi yang minusnya di atas, yang plusnya di bawah. Terus ada astigmatisme atau silinder adalah pandangan menjadi kabur, tidak fokus atau bergaris ganda. Penyebabnya adalah kelengkungan kornea atau lensa di mata tidak rata, tidak bulat bola sempurna melainkan melonjong. Dibanding dengan kacamata berlensa silinder atau silindris, ya. Katarak, glaukoma, dan buta warna. Nah, katarak itu adalah disebabkan oleh penumpukan protein di lensa mata seiring bertambahnya usia, membuat lensa menjadi keruh dan juga berkabut. Solusinya itu harus menggunakan tindakan operasi penggantian lensa alami dengan lensa buatan. Glaukoma adalah disebabkan itu meningkatnya tekanan cairan di dalam bola mata yang lambat laun merusak saraf optik. Dan ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penyempitan ruang pandang hingga kebutaan permanen, ya. Terus ada buta warna. Ini disebabkan karena kelainan genetis atau turunan di mana satu atau beberapa jenis sel kerucut atau fotoreseptor warna di retina tidak berfungsi normal. Jenis tersering adalah buta warna parsial merah hijau, dideteksi dengan tes Ishihara, ya. Jadi kayak kelihatan tes Ishihara itu ada untuk tes untuk membedakan warna, ya. Untuk membedakan takutnya buta warna, ya. Nah, bagaimana sih upaya menjaga kesehatan mata? Yang pertama harus mengonsumsi makanan vitamin tinggi, vitamin A, C, E, dan lutein, wortel, bayam, brokoli, ikan. Terus atur jarak baca. Menjaga jarak baca minimal 30 cm saat membaca buku dan pencahayaan cukup. Batasi screen time. Kurangi paparan layar gawai berlebih untuk menghindari mata lelah. Aturan 20-20-20. Setiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Gunakan pelindung. Memakai kacamata anti UV atau ultraviolet, ya, anti radiasi saat berada di bawah terik matahari langsung. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.